Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia, NPM 20 100 12 11 1175. Saya kelas dari Ilmu Negara 1C dengan dosen pengampu Ibu Resma Bintani Gustaliza, SH, MH. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal-soal UTS yang telah diberikan. Sebelum menjawab pertanyaan yang telah diberikan tentang teori ilmu negara, apa sih ilmu negara itu? Ilmu negara itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Yang pertama, sebutkan istilah ilmu negara dari berbagai bahasa. Istilah ilmu negara diterjemahkan dari bahasa-bahasa asing. Yang pertama ada dari bahasa Belanda, yaitu Staat, bahasa Jerman yaitu State, dan bahasa Perancis yaitu Etat, dan bahasa Inggris yaitu State. Dan juga ada bahasa Latin yaitu Statum, yang artinya menaruh dalam keadaan berdiri. Yang kedua ada definisi negara dari pendapat para ahli. Ada dari Aristoteles yang menyatakan bahwa suatu negara merupakan gabungan keluarga sampai membentuk besar. Selanjutnya ada menurut para ahli Cronenberg menyatakan bahwa suatu organisasi kekuasaan yang dibuat oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Selanjutnya, menurut John Locke, yaitu suatu lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang telah disepakati oleh masyarakat secara bersama-sama. Yang ketiga, mengapa harus ada negara? Karena negara adalah syarat untuk membangun pemerintah yang mengatur masyarakat serta membangun negara, dan hidup akan terjamin dan teratur. Yang keempat, mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena George Jelinek memandang ilmu negara itu sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Istilah ilmu negara ini diperkenalkan oleh George Jelinek, maka dialah disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Yang kelima, jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelinek, yaitu ada dua pembagian, ilmu negara dalam artian sempit dan ilmu pengetahuan hukum. Nah, yang ilmu negara dalam artian sempit ini ada terbagi dua juga, ilmu negara umum dan ilmu negara khusus. Kita lihat dulu yang ilmu negara umumnya. Allgemeine Staatsrechtslehre, sama saja mengkaji negara sebagai gejala sosial. Tetapi di sini seperti teori yang mengenai bentuk negara, bentuk pemerintah, unsur negara, fungsi negara, serta mengenai perwakilan dan kedaulatan dan konstitusi. Yang keduanya, ilmu negara khusus. Ilmu negara khusus ini juga terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada individuelle Staatsrechtslehre. Ini nih ilmu negara yang mempelajari negara tertentu saja. Serta ada yang keduanya Spezielle Staatsrechtslehre, ilmu negara yang mempelajari secara umum negara itu tersebut. Yang keenam, jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu negara dengan ilmu politik. Kalau ilmu negara ini dia menitikberatkan kepada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian tentang negara itu sendiri. Sedangkan kalau ilmu politik itu dia bertitik beratkan kepada faktor-faktor yang konkret, terutama yang berpusat pada gejala-gejala kekuasaan tersebut. Nah, yang keduanya ada ilmu negara dengan hukum tata negara. Kalau ilmu negara di sini memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Sedangkan hukum tata negara ini dia menerapkan di dalam kenyataan-kenyataan yang konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan.
Selanjutnya yang ke-7, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Yang pertama ada rakyat, ada wilayah yang permanen, dan ada pemerintah, serta kesanggupan berhubungan dengan negara dan pengakuan deklaratif. Nah, rakyat di sini adalah sekumpulan manusia yang dua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga bisa menjadi masyarakat. Itulah hasil penjelasan materi teori ilmu negara. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.